Oke, kita lanjut part 4. Saham yang pertama yaitu PNLF ya. Ini juga kita masih ikuti dalam 3 video terakhir. Masih kita terus ikutin. Dia sebelumnya saya katakan dia berhasil rebound di MA50. Terus esok harinya dia berhasil breakout. High-nya juga berhasil breakout di area resistance 202. Itu juga 202 itu sebagai resistance dan juga sebagai high sebelumnya. Dia berhasil breakout dan mencapai target di 210 dan dia close di 210. Hari ini dia open di 210 dan sudah mencapai target di 220, tapi dia turun lagi, tapi dia close persis di high sebelumnya. Apakah besok dia naik lagi? Nggak tahu. Kita cuma bisa antisipasi. Jadi gimana nih buat yang mau ikut masuk di PNLF? Kembali saya ingatkan, masuk nanti jangan jam 9 atau pada awal pembukaan, karena kita nggak tahu pergerakannya dia apakah mau bergerak turun atau mau bergerak naik. Sekiranya sudah masuk kita lihat di 9.15, 9.30, di saat pergerakan saham ini udah mulai tenang, kita lihat misalkan sekarang dia di close harga 214. Kita lihat aja di bawah harga 214 ini sudah ada bid yang besar belum di antara bid yang lain di order book. Misalkan di bawah 214 sudah ada yang tahan, kita boleh ambil posisi dulu 30, 40%, 50% boleh. Misalkan dia berhasil breakout 220, ini bagus karena ini juga sebagai resisten ya. Nah, akan lebih bagus kalau dia bisa berhasil breakout high-nya hari ini di 224. Apalagi kalau dia bisa close di penutupan di 224 atau misalkan kondisinya sama seperti target utama di berapa? Target utamanya itu ada di 236. Kalau misalkan dia bisa tembus 236, kemungkinan besar saham ini bisa rally. Tapi kalau misalkan di sampai dia tembus 236 tapi dia turun lagi, saran saya take profit dulu. Kalau misalkan dia udah nyentuh 236 terus dia turun, closing nggak bisa di atas 236, saran saya take profit. Kenapa? Misalkan ya kita nggak tahu, misalkan tiba-tiba besoknya lagi ada yang mau taking profit karena sudah masuk di sini. Itu kan hari keempat ya, misalkan ditembus lagi, tiba-tiba pas closing dia nggak bisa nih di atas 236. Terus kapan kita masuknya? Kalau misalkan pada besok nih misalkan dia naik ya, kita naik masuk di sini, bisa masuk di sini sampai nanti di atas pada waktu menyentuh target atau di atas target, kita lihat misalkan dia bisa bertahan di atas target 236, kita bisa hold. Tapi dia kalau misalkan dia turun ke 236, saran saya take profit dulu. Nah, misalkan dia turun lagi nih, dia koreksi. Kalau koreksi, kita tungguin nih di support ini di 220. Tembus nggak? Kalau misalkan dia sentuh 220 terus dia naik lagi, besoknya atau kita mau cicil dulu masuk dikit, boleh. Lebih baik sih kita tunggu besoknya. Kalau misalnya dia turun lagi, kita tungguin sampai di apa dia akan rebound. Kayak gitu. Ini nggak cuma di PNLF ya, berlaku untuk semua saham. Misalkan dia turun, tungguin di support berapa, atau ketemu di moving average 50 nggak. Kalau misalnya ditembus, ya udah kita cari saham yang kayak gitu ya. Oke, PNRF. Terus berikutnya IATA. Nah, IATA masih di bawah. Mungkin teman-teman udah ada yang ambil nih di harga 200 nih, kali saya tahu ya, ambil cicil 200, dia turun ke bawah 200 support, naik lagi ada yang ambil, nggak tahu. Sayangnya hari ini dia nggak berhasil close di atas 214.
dia turun lagi ke 210 close-nya. Tapi close-nya masih cukup bagus karena dia berhasil close di uh, harga open kemarin. Ini masih bagus. Kalau ini kan close-nya di sebelah di bawah. Ini harga opennya. Ini masih bagus. Masih ada kemungkinan, masih karena dia masih berada di dekat. Antisipasi gimana? Misalkan besok dia turun lagi ke area dekat 200, dia rebound atau udah banyak yang ambil lagi di ya, di order book, misalkan, wah ada yang masuk lagi nih di atas 200, diambil nih, boleh ikut. Tapi misalkan besok jalan naik di atas di pembukaan langsung naik, boleh ikutan dulu masuk sebagian. Kalau besok berhasil breakout 2222, target berikutnya itu ada di 234 di sini. Target berikutnya 234. Kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 234, ya nextnya di 2 harga ini. Ini target yang paling atas untuk ya. Hari ini volumenya lumayan bagus, tapi belum breakout volume. Masih oke, diperhatikan buat besok atau di minggu depan. Nanti saya akan update terus untuk saham IATA ini. Yang berikut adalah saham GZCO. Ini biasanya suka bareng nih, nggak sama IATA. Padahal bukan teman, bukan apa ya, suka bareng. Nah, GZCO, nah kondisi yang saya katakan ini di area di support 189, GZCO sempat turun. Tapi rebound. Nah, ini memperlihatkan indikasi bagus. Apakah besok naik? Nggak ada yang tahu. Selama yang nggak turun lagi ke bawah, ke tembus area support 188. Kalau misalkan dia tembus, dia turun, confirm keluar, ya kita tunggu di support lagi di sini, atau tunggu di support 167 moving average. Gitu. Kapan dia rebound? Nah, tunggu break high-nya. Kalau dia break high, confirm masuk. Nah, dalam kondisi seperti ini, misalkan dia besok ternyata besok hari Jumat, ternyata besok hari Jumat dia bisa break 189, terus di kolom bidnya baterian, kita bisa ambil posisi. Targetnya di 232. Ini targetnya. Gitu ya. Kalau bisa bertahan di atas 232, bagus banget. Bisa jadi seperti ini nanti. Naik lagi, dia lanjut. Ini break, koreksi sebentar, dia lanjut lagi. Nah, di sini dia koreksi. Kalau bisa break di atas 232, ini bagus banget. GZCO. Oke, kita lanjut ke saham Jaya. Tadi hari ini Jaya benar-benar berjaya dia. Dia sempat naik. Nah, kita ambil contoh di sini. Dia sempat naik, kena target, dia turun. Open di bawah, kena target, dia turun di sini. Besoknya langsung di sini dia turun. Wah, ini berarti banyak juga penggemarnya saham ini nih, sepertinya. Nah, sekarang beberapa hari dia kan turun nih. Dia sempat dari tanggal 10 turun ke area MA 50, mantul, naik lagi, dia turun lagi, mantul di sini. Nah, di sini terjadi penguatan. Nah, ini sebetulnya nih posisi ini dia posisi yang bagus. Karena kenapa? Karena Jaya ini bisa break high sebelumnya. High-nya itu kan di 174. Dia bisa break high. Dan juga dia bisa break high, bisa break resisten di resisten di 175.
Nah, berarti ada 174, 175 di breakout sama dia. Ini indikasi bagus. Apakah dia besok lanjut? Kalau dia lanjut, boleh. Misalkan cicil dulu deh. Saya yakin nih lanjut. Tinggal lihat aja di order booknya. Kalau misalkan tiba-tiba banyak yang antri, nah, boleh cicil. Nanti pas dia break high, cicil lagi. Kena target di 199, mau jual boleh, udah untung bebas. Kalau dia sampai kena 195, sempat ini kena resisten, ini kena take profit boleh. Tapi kalau misalkan dia bisa bertahan di atas 195, bisa bertahan di atas 195, target berikutnya di 228. Nah, kalau dia berhasil lewat 228, ini menarik. Nah, jadi ini kita pantau beberapa minggu ke depan. Apakah dia bisa menembus 228? Kita lihat aja. Kalau besok bisa break high, terus di 189 dia bisa tembus, terus dia tembus 195, gitu. Bagus. Terus gimana? Kalau belum punya nih pengen beli, ya kita lihat posisinya aja. Selama dia tidak turun dari 1,4, ini sebagai support. Sekarang ini support. Misalnya dia mantul naik tapi candle merah, tunggu besoknya. Kalau misalkan dia hijau naik di atas high sebelumnya, boleh ambil posisi. Kalau posisi sekarang yang terbaik adalah masuk di atas 129. Kalau 129 tembus, kita lihat 195, dia berhasil tembus enggak gitu. Kalau berhasil tembus, misalkan di 196 atau 197, hold dulu gitu. Hold dulu karena targetnya di 228. Oke. Untuk saham Jaya. Yang berikutnya adalah NICL. Nah, NICL udah mulai bergerak-gerak, ini udah diturun nih areanya ya. Dia sempat tembus area, dia masuk lagi. Nah, hari ini closingnya lumayan bagus, tapi tidak bagus banget. Selama dia masih di atas 89. Nah, ini juga saham ini saya perhatikan tadi di harga 88-nya itu lotnya lumayan tebal ya. Jadi masih boleh diperhatikan besok. Karena tadi sempat tembus sampai dengan 96 nih, ditembus semua ini sama dia. Sayangnya diguyur lagi. Jadi kalau yang belum masuk saham ini, selama dia masih di atas 89, boleh masuk. Boleh masuk. Apalagi kalau dia bisa break 196. 196-nya di break sama dia. Bagus. Gitu. Jadi saham ini masih boleh diperhatikan untuk besok dan juga minggu depan. Apakah dia akan lanjut naik? Mengingat saham ini udah lama sekali dia turun di bawah. Nah, apakah secara weekly dia besok akan close? Nah, kita lihat ya. Ini weekly dia ada di 94 high-nya. Kalau misalkan dalam besok kan Jumat nih, kalau dia bisa close di atas 94, close di 95 gitu, akan bagus banget kalau dia close di 95. Karena ini candle weekly ya. Targetnya di berapa? Target berikutnya di sini. Bisa di sini. 172. Tuh. Dia dari IPO naik
terus turun. Nah sekarang lagi berusaha nih untuk menembus 94. Kalau dia berhasil 94, bagus secara weekly. Tapi kalau secara daily, di breakout di 96. Berhubung daily dan weekly-nya besok di hari yang sama, paling nggak dia harus bisa mencapai 97. Tapi kalau close di 9, dia close di 95 gimana? Ya nggak apa-apa. Boleh hold, boleh masuk. Secara power dia sudah berhasil melebihi close kemarin, close hari ini. Misalkan dia atas close-nya hari ini di 8, di close di 90. Dia close di 90 hari ini. Terus besok berarti kan udah ada kekuatan, the break close ini juga udah di break. Kalau ini kan secara high-nya juga udah di break, bagus. Close-nya di break, bagus. Gitu. Jadi kalau untuk NICL, kalau misalkan dia bisa besok 94, paling nggak di 95, secara weekly bagus banget. Berarti weekly-nya dia breakout. Tapi ini belum, karena daily-nya ada di 96. Yang bagus gimana? Weekly-nya di breakout, daily breakout, berarti dia harus paling tidak close di 97. Ini masih boleh diperhatikan, karena ini saham udah lama juga nih di bawah. Oke, mungkin dilanjut saham berikutnya, atau bikin video baru. Sekarang udah berapa menit sih? Sudah 17 menit. Mungkin saya buat video baru lagi aja kali ya untuk saham berikutnya, bonus last part. Oke, jadi yang baru bergabung jangan lupa like, comment, subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, stay tune terus.